Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah di majelis ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjut pengajian kita, masuk kepada babu iyadil marid, bab tentang nengokin orang sakit. Ini termasuk salah satu hakul muslim alal muslim, haknya satu muslim dengan muslim yang lainnya. Di antaranya adalah iyadatul marid, yaitu menjenguk, mendatangi orang yang sakit. Kalau kita karena kebiasaan, sebenarnya sunnahnya itu apa? Nengokinnya, datangnya, bukan nentengnya. Ya, kalau kita kan kalau nengokin orang sakit agak nenteng, nggak enak. Tapi memang harusnya yang harusnya dikerjain adalah jenguknya. Adapun nentengnya mau bawa alhamdulillah, nggak bawa ngadain kan. Ya cuma nengokin doang, ya nggak bawa apa-apa. Nggak taunya dia nggak nenteng, ngasihnya banyak kan. Mendingan mana? Tapi inilah yang dikatakan kesunahannya adalah kita iyadul maridnya, menjenguk daripada orang sakitnya. Itu dikatakan hakul muslim ala muslim. Apalagi kita masih saudara, masih keluarga dan lain sebagainya. Afdolnya adalah kita menengok kepada mereka. Kenapa demikian? Karena banyak fadilah, banyak utamaan. Di antaranya akhraja Muslimun, Imam Muslim mentakhrij hadis, Inna Allah Ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata nanti di hari kiamat. Apa kata Allah? Ya ibna Adam, wahai manusia, maritu falam ta'udni. Wahai manusia, saya sakit, falam ta'udni, kenapa kau nggak menjenguk aku, kata Allah. Masya Allah. Ini Allah sendiri yang berkata seperti itu ya. Lantas manusia menjawab, qala ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana saya menjengukmu sedangkan engkau itu adalah Tuhan yang menguasai alam. Ya, bentuknya enggak kelihatan. Bagaimana cara kami menjengukmu ya Allah kalau engkau sakit? Qala, Allah menjawab, amma alimta, apakah kamu tidak tahu, anna abdi fulanan maridun, sesungguhnya hambaku si fulan yang bernamanya fulan itu dalam keadaan sakit. Falam ta'udhu, maka engkau nggak nengokin tuh saudaramu ya yang dalam keadaan sakit. Amma alimta, apakah kau nggak tahu, annaka sesungguhnya engkau lau uddahu, kalau seandainya engkau menjenguk saudaramu yang sakit, lawajadani indahu, pasti kau akan mendapati saya di situ. Kata Allah nih, saudaramu yang sakit, apakah kau nggak tahu kalau seandainya kau jenguk saudaramu yang sakit, lawajadani indahu, pasti engkau akan mendapatkan saya di sisinya saudaramu yang sakit. Maksudnya ai lawajadta indahu sawabil ladzi la nihayata li azmih, sungguh engkau akan mendapatkan di sisi saudaramu yang sakit itu sawabi, pahala dari aku, alladzi la nihayata, yang tidak ada batasnya. Artinya apa?
besarnya seperti apa, pahalanya banyak seperti apa, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Li azmihi, karena besarnya, ya, mulianya orang yang menjenguk orang yang sakit. Itu maksudnya. Jadi yang dikatakan Allah sakit tapi kita enggak jengukin, maksudnya siapa? Ada saudara kita yang sakit tapi kita enggak mau jengukin. Nah itu maksudnya. Kenapa? Karena disitulah nanti ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Imam Tabrani mengatakan, innal aida, sesungguhnya orang yang menjenguk orang sakit, yuzilluhu Allahu, Allah akan naungi orang yang menjenguk orang sakit tersebut bihamsatin wa sab'ina alfi malakin, yaitu Allah akan naungi orang yang menjenguk orang sakit sebanyak 75.000 malaikat. Masya Allah. Itu keutamaan orang yang menjenguk orang sakit, sampai begitu hebatnya. Berarti apa? Itu salah satu daripada waktu yang mustajab, waktu yang akan diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di selain Mekah Madinah itu nggak ada namanya makanul ijabah, tempat yang kalau kita berdoa diijabah oleh Allah, nggak ada selain Mekah Madinah. Ya, yang ada apa selain Mekah Madinah? Saatul ijabah, waktu yang kalau kita berdoa itu diijabah oleh Allah, doa kita lebih dekat untuk diterima oleh Allah. Salah satunya kapan? Waktu kita menjenguk orang sakit. Maka ulama-ulama kita menganjurkan kalau kita jenguk orang sakit, ngapain? Minta didoain, ya. Bukan hanya kita doang yang sehat nih ngedoain yang sakit pun kita minta doain juga, ya. Doain saya juga ya biar sehat. Itu kenapa? Karena pada waktu itulah, ya, saatul ijabah, doa kita dekat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada 75.000 malaikat sedang menaungi kita pada saat itu. Makanya kita juga doain kita juga, bukan hanya doain yang sakit, kita juga doain buat diri kita juga biar sehat dan lain sebagainya. Makanya yang enak siapa? Orang yang kerja di rumah sakit. Dia mau kerja, bukannya jenguk. Bukan ya, lain lagi. Nyari duit sih. Nyari duit, jadi bukan jenguk, bukan. Cari duit, lain lagi tuh urusan. Tapi kalau niatnya sambil jenguk, bisa juga. Maka kalau kita lagi susah, lagi ngapa-ngapain, ya datang aja ke rumah sakit. Ngapain jenguk? Jenguk sampai nggak tahu, udah kuping jenguk kayaknya. Mau doa di situ. Tapi inilah fadilah. Karena kan dikatakan al muslimu akhul muslim. Satu muslim dengan muslim yang lain adalah saudara. Karena di sini keutamaan orang yang mau menjenguk orang yang dalam keadaan sakit. Bahkan kata Imam Bukhari, wafil Bukhari, Imam Bukhari mengatakan fil adabi, di dalam kitabnya al adab. Apa kata Imam Bukhari? Salasun, ada 3 perkara. Kulluhunna, 3 perkara itu semuanya hakun ala kulli muslimin, haknya setiap orang muslim. Berarti hak kita sesama kita nih, yang wajib kita berikan kepada mereka. Ya, kalau dikatakan hak berarti apa? Kewajiban bagi muslim yang lainnya. Pertama, iyadatul maridi, jenguk orang sakit, itu haknya mereka. Apalagi saudara, masih keluarga, ya, afdolnya kita jengukin mereka, jangan kita nungguin dulu. Yang kedua apa? Wasyuhudul janazati, ya, menyaksikan daripada jenazah. Kalau bahasa kita itu takziah, termasuk apa? Tasyhid, isyhadu anna hadzal mayit min ahli khair, itu termasuk haknya muslim kepada muslim lain. Ya, nah kalau kayak perempuan ini kan pada nggak sholat jenazah tuh di masjid, mereka sholat jenazah di mana? Di rumah, betul kan? Nah sebelum nih jenazah dibawa ke masjid, kita aja nih para perempuan seduluan, mari kita saksikan di jenazah min ahlil khair, gitu aja udah. Itu syuhud namanya, menyaksikan. Bukan menyaksikan itu cuma takziah doang, datang doang bertakziah, tapi menyaksikan bahwa ini mayit adalah orang baik. Itu namanya hakul muslim ala muslim, hak yang wajib mereka terima, yang wajib kita kerjakan. Apalagi yang saya bilang tadi, keluarga, kalau bisa. Yang ketiga apa? Yang kata Imam Bukhari, wa tasmitul atisi,
ya, membacakan doa bagi orang yang bersin. Idza hamidallah ta'ala, apabila yang bersin ngucapin alhamdulillah, habis bersin alhamdulillah. Buat kita yang dengar jawab. Apa jawabnya? Yarhamkumullah. Ya. Ustaz, kalau perempuan gimana? Ya sama aja udah, nggak apa-apa. Kalau kita nggak bisa ngebedain bentuk kalimat domirnya untuk laki dengan perempuan, kita jawab juga yarhamkumullah. Kalau dia ngucapin alhamdulillah, kita yang dengar wajib kayak kita orang ngucapin salam. Orang ngucapin salam apa? Sunnah, jawabnya wajib. Begitu juga orang yang bersin, manakala dia ngucapin alhamdulillah, kita yang dengar wajib mentasmidnya, mengucapkan doa buat dia. Kecuali kalau kita punya anak, ya, atau seorang istri seorang suami kepada istri atau orang tua sama anak, dia bersin nggak ngucapin alhamdulillah, kita bilang alhamdulillah, itu namanya ngajarin, nggak ada masalah. Boleh seperti itu untuk mengingatkan, ya, daripada bersin yang dia lakukan. Karena nanti ada dalam satu kaul dikatakan orang bersin itu tandanya orang yang sehat, ya, tandanya. Kalau bersin cuma sekali, 2 kali, udah 3 kali sakit itu, perlu minum dah obat bodrek. Bodrek apa kalau flu? Panadol. Hijau apa merah? Oh, merah. Pusing dong. Hijau. Kalau biru? Ada juga kan ya? Kalau biru, merah, hijau. Ada kan biru? Iya. Yang ada yang kuning doang. Tuh. Kalau 3 kali jangan ucapin alhamdulillah, karena itu tanda-tandanya orang itu bakal sakit. Tapi kalau sekali 2 kali itu tandanya orang sehat, maka kita ucapin apa? Alhamdulillah. Ya, bersyukur kita kepada Allah atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Ini utamanya. Bahkan nih coba lihat hadis yang berikutnya nih. Masya Allah nih, kerugian besar kalau ada orang sakit. Ingat ya, mungkin wa Ahmadu, Imam Ahmad mentahrid hadis, idza ada rajulu akhahul muslimah, apabila menjenguk seseorang kepada saudaranya yang muslim, fa in kana godwatan, apabila dia menjenguknya pada pagi hari, shalla alaihi sab'una alfa malakin, maka akan berselawat kepada orang yang menjenguk saudara yang sakit pada pagi hari 70.000 malaikat hatta yamshi, sampai sore. Masya Allah. Sebaliknya wa in kana asyian, apabila dia menjenguknya sore hari, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, maka berselawat kepada orang yang menjenguk tersebut 70.000 malaikat sampai pagi hari. Artinya apa? Orang tersebut berada di dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tersebut dalam kondisi apa? Orang tersebut dalam kondisi baik. Maka kalau dia meninggal, seperti artinya ini orang yang jengukin, ya, bukan yang disengukin. Orang yang menjenguki karena dia jenguk pagi, maka sampai sore diselawatkan oleh 70.000 malaikat dan seterusnya. Artinya apa? Kalau dia meninggal pada hari itu, maka orang yang menjenguk itu termasuk adalah orang yang dalam keadaan baik. Kenapa? Karena orang tersebut masih dalam keadaan diistighfarkan oleh 70.000 malaikat. Ini keuntungan orang yang mau menjenguk orang yang sakit. Ya, makanya jangan kita males-malesan. Yang penting jenguknya aja udah utamanya. Kenapa? Karena memang itu pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya menjenguk orang sakit? Nah, ini beda-beda pendapat para ulama nih. Tanbih, peringatan, innal i'adata, sesungguhnya annal iyadata, sesungguhnya menjenguk orang sakit matlubatun, dituntut, diperintahkan, ijma'an menurut ijma' ulama. Jadi memang 4 mazhab semuanya sepakat bahwa menjenguk orang sakit itu adalah diperintah dalam agama. Anjurannya sangat besar. Bahkan karena anjurannya sangat besar, wa innaha, menurut sesungguhnya menjengukin orang sakit, hukum yang pertama adalah sunnatu ainin, sunnah ain,
indal jumhuri, menurut jumhur ulama. Jadi kebanyakan para ulama mengatakan jenguk orang sakit itu adalah hukumnya apa? Sunnah ain. Artinya sunnah ain apa jamaah? Sunnah berpribadi, kayak kita fardu ain. Artinya begini nih, kita keluarga nih, ya udah dah gua apa bahasanya sih? Lu nggak pergi, gua nggak pergi, lu aja pergi dah. Iya, apa ya? Nitip Wakilin aja dah, gua nggak nitip kagak, apa ya kagak? Mending kalau nitip duitnya, ya. Gimana mau jengukin nggak ada, lu aja dah wakilin, gua nggak. Nah, tuh nggak dapet tuh. Yang datang yang dapat. Kalau sunnah ain, yang datang yang dapat pahalanya, ya. Kecuali kalau dia nggak datang tapi duitnya sampai, nah duitnya kagak, orangnya kagak, ya. Salamin aja salam, ketapaan salam doang, ya. Daun salam banyak di luar, ya. Yang penting datangnya, yang penting menjenguknya. Itu sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan itu hukumnya sunnah ain. Ada yang mengatakan adalah wa fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Masya Allah. Berarti kalau ada orang sakit yang nggak jengukin semuanya dosa kayak sholat jenazah. Menurut siapa? Inda ba'di kudama il malikiyah. Menurut sebagian ulama-ulama pembesar-pembesarnya daripada mazhab Malik. Imam Malik sebagian besar pendapat ulamanya mengatakan fardu kifayah. Masya Allah. Ya. Bahkan yang lebih hebat lagi ini, wasorohal Bukhariyu, Imam Bukhari menjelaskan biwujubiha, wajibnya jenguk orang sakit. Masya Allah. Berarti kalau nggak jengukin dosa menurut Imam Bukhari. Nah, ya. Jadi berbeda pendapat, tapi menurut mazhab Imam Syafi'i mengatakan cuma sunnah, tidak sunnah ain, tidak sunnah kifayah. Imam Syafi'i cuma mengatakan menjenguk orang sakit itu hukumnya cuma sunnah, tapi jumhur ulama mengatakan sunnah ain. Jadi yang datang yang dapat, yang nggak datang nggak dapat pahala. Ya, kalau nitip salam dong gimana? Nggak ngasih duit nggak? Salamin ya yang sakit, gua nggak datang. Bu, sampai salam gimana bu? salamnya sampai. Ya salamnya sampai. Nah, maksudnya pahalanya dapat nggak? Hah? Kalau begitu enak. Wah pergi dah, lu salamin aja, salamin doang. Ya. Kalau kecuali nanti memang ada tuh pendapat ulama dalam kitab lain kata begini, kalau dia nggak sempet karena memang ada uzur yang nggak memungkinkan buat dia jengukin, di ngucapin salam doang dapat, artinya pahalanya sampai. Tapi kalau dia dia nggak jengukin, cuma nyampein salam, bukan karena uzur yang nggak memungkinkan buat dia pergi, kenapa? Dia males, segen lah, bahasa kita segen aja dah. Nah ya begitu nggak dapat pahala. Jadi tergantung apa yang menyebabkan dia itu tidak mau datang. Kalau alasannya karena uzur masih dapat pahala. Uzurnya itu macam-macam ya. Apakah dia dalam kondisi sibuk, ada kerjaan yang nggak memungkinkan, yang akhirnya apa? Kagak ngaji-ngaji. Ya, kagak ngaji-ngaji. Gue. Jengukin orang sakit. Si gara-gara Iqbal tadi ngomong sama ini, ya kemarin sih nggak pernah ngaji-ngaji, sibuk kan. Jadi kesono-sono saya ngomong. Apipi dia ngomong, bukan saya juga, tadi Apipi nyampein. Eki tadi. Oh iya belum, udah 3. Iqbal kan. 3. Ya, tuh kalau memang ada uzur nggak ada masalah, diperbolehkan. Nah sekarang bagaimana hukumnya? Kalau kita yang jengukin orang nggak baik, wala yusannu, tidak disunahkan. Iyadatul fasik, menjenguk orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang banyak berbuat dosanya, perbuatan dosanya lebih banyak. Tukang maksiat lah kalau bahasa kita ini. Bukan maksiat lagi, tukangnya. Tukang maksiat, orang tukang mabok, orang tukang main judi, sakit, jengukin, nggak disunahkan. Apalagi al-mutajaharati bipiski, apalagi nyata-nyata jelas-jelas perbuatan fasiknya,
Siapa yang sakit sebulan? Siapa yang sebulan? Yang biasa nongkrong tuh. Nah, ya yang begitu nggak sunnah. Bahkan ada ulama yang mengatakan haram buat orang soleh, buat orang baik jengukin orang fasik. Takutnya apa? Jadi fitnah. Ya. Nantinya nih yang fasik nih ngomong, oh gue tukang nongkrong aja main judi, tukang mabok, didatengin tuh sama kiai, gue sakit. Berarti jadi apa dia? Bahasanya apa? Nyombong jadinya. Nah itu bahkan ada ulama yang mengharamkan buat orang soleh, orang baik, jengukin orang yang fasik. Kita bukan orang soleh aja nih, kita bukan ulama aja, jengukin orang fasik itu aja udah hukumnya tidak sunnah. Bal yukroh, bakal makruh. Bahkan dimakruhkan, berarti bukan dapat pahala. Ya, orang yang kondisi kayak begitu bukan dapat pahala, bahkan dianggap jelek jadinya. Atau bahkan auyahrumu, bahkan ada yang mengharamkan. Masya Allah. Linasrihihim, karena ada nas yang menjelaskan kepada mereka bihormati inasihi, haramnya berbuat baik kepada orang fasik. Jadi kalau ada orang fasik kita berbuat baik sama mereka itu bukan kurang baik, bahkan ada yang menghukumkan haram. Makanya termasuk nih jamaah. Ini kita tahu nih, ini orang tukang mabok, minta duit pasti buat mabok atau buat main judi. Terus kita kasih duitnya, duit kita kasih sama mereka, berarti kita udah nolongin dia berbuat maksiat, berarti kita dapat dosa. Kecuali kalau kita takut akan apa sih istilahnya, balasan dia, kejahatan dia sama kita. Kalau kita nggak kasih Ustaz, nanti kita bakal dipukul atau diancam. Itu kayak pengamen. Ya mohon maaf, kan nggak semuanya tapi ya sebagian besar di antara mereka dia ngamen bukan buat nyari makan, bukan buat keluarga, tapi buat apa? Mabok. Kita tahu nih dia bakal buat mabok. Hukumnya apa? Kasih duit ke mereka. Haram. Kecuali kita takut ancamannya. Takut nanti mobil kita dibaretin atau pokoknya diancam lah. Nah itu nggak ada masalah. Kita berarti apa? Menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita. Kita kasih nggak dapat dosa di situ. Nah ini buktinya apa? Orang yang berbuat fasik aja dihukumkan haram menjenguk mereka. Kenapa? Karena haram. Inasihi itu berbuat menyenengin mereka, nyenengin orang fasik itu hukumnya apa? Haram. Ya. Kecuali kalau kita jengukin, akhirnya dia insaf, dia sadar, dia mau taubat setelah dia sakitnya. Ya, akhirnya apa? Setelah dia sakit dia bakal menjadi orang baik. Silakan jengukin. Tapi kalau nggak ada dampak kebaikannya setelah kita tengokin nanti, hukumnya apa? Haram. Walau bil julusi, mau sekalipun cuma duduk doang, ngobrol kagak, apa kagak, ya bergaul, duduk ngomong kepada orang fasik, hukumnya juga jadi haram. Kenapa? Karena seakan-akan kita nolongin orang yang berbuat maksiat. Kan ada dalilnya, kan ada begitu kan, ya. Barang siapa yang ngebantuin orang yang berbuat dosa, maka sama dosanya seperti yang berbuat. Makanya kan dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin kan ada, ya. Tatkala ada orang yang ngomong sama Rasulullah SAW, dia mengatakan, ya Rasul, saya nggak berbuat maksiat, saya nggak berbuat dosa, apa diantaranya situ mabok. Iya betul, kamu nggak mabok, tapi kamu ngejual, hukumnya apa? Haram. Dosa, haram. Ya Rasulullah, saya nggak jual, saya nggak mabok, cuma saya nganterin yang bukan nganterin namanya, bukan kurir. Tahu nggak itu mabok? Tahu. Dosa nggak? Dosa. Orang bisa jual karena ada yang nganterin. Ya Rasulullah, saya nggak nganterin, tugas saya cuma di pabrik, ngapain? Ngitung yang keluar tuh barang, hanya catat, ya. Dosa nggak? Dosa juga. Itu barang bisa dianterin karena ada yang nyatet, jadi sampai dosanya.
Masya Allah ya. Jadi menolong orang yang ngebantuin orang yang berbuat dosa, maka sama dosanya seperti orang yang berbuat dosa. Kalau gitu mendingan mabok. Kalian dah. Ya nggak kayak begitu juga. Artinya jangan sampai kita termasuk kayak begini nih. Ya, memberikan kesenangan kepada orang yang fasik, orang yang tukang maksiat, ya hukumnya apa? Haram. Walau bil julus, sekalipun cuma duduk doang. Nanti takutnya apa? Pandangan orang juga jadi jelek, terutama jangankan orang biasa, apalagi seorang ulama, seorang tokoh bergaul kepada mereka, itu jadi sesuatu yang dianggap jelek kepada mereka. Ya. Wa yukrahu, dan hukumnya makruh. Iadatu zi bid'atin diniyatin, menjenguk sakit orang yang tukang berbuat bid'ah dalam agama. Tukang bid'ah, ya, bukan bid'ah yang baik, tapi bid'ah yang dolalah, perbuatan bid'ah kayak begitu. Apalagi istilahnya apa tuh? Beda aliran, ya jenisnya lah begitu ya. Itu termasuk kalau mereka kita jengukin, takutnya apa? Jadi fitnah. La min alimin yatarattabu ala iyadatihi lahu igra'ul amah ala ittibaihi. Ya. La tidak termasuk makruh min alimin, dari orang alim. Yang tadi saya bilang nih, yatarattabu, yang akan yatarattab, kalau istilah dalam fikih itu apa yang terjadi, begitu maksudnya. Apa yang anak bahasa Indonesianya? Jadi sesuatu yang dia lakukan, yatarattab alaih, sesuatu yang terjadi, yang anak begitulah ya. La tidak makruh min alimin, dari orang alim. Ya, ini ada orang bid'ah nih, orang tukang bid'ah, didatengin, kan hukumnya apa tadi? Jengukin orang bid'ah yang sakit, kan makruh. Tapi tidak jadi makruh jengukin orang yang suka berbuat bid'ah min alimin, dari orang alim. Kalau kita nggak merasa alim, nggak boleh. Ya tarotabu, yang akan terjadi ala iyadatihi, dengan sebabnya orang alim menjenguk lahu kepada orang yang ahli bid'ah tersebut, igra'ul amah, ya, akan beralih orang-orang awam ala itbaihi, ngikutin kepada tuh ulama. Maksud begini, si A ini tukang bid'ah, banyak kelakuannya jelek, ada orang alim, dia dalam kondisi sakit, ada orang alim jenguk dia nih. Kalau dengan sebabnya orang alim menjenguk nih orang bid'ah, nanti pengikut-pengikutnya yang suka bid'ah akan mengikut kepada ini orang alim, ulama. Boleh begitu, dan jadi makruh. Makanya saya bilang tadi, ya, ini ada orang bid'ah atau orang yang fasik, apakah boleh kita jengukin? Hukumnya makruh. Tapi kalau dengan sebab kita jengukin dia akan insaf dari perbuatan maksiatnya, silakan. Boleh malah jadinya. Ini orang tukang maksiat nih, kita jengukin, akhirnya nanti disembuh, dia bakal taubat. Jengukin silakan. Tapi kalau dengan sebab kita jengukin dia malah songong, mingkin lagi, nah yang begitu hukumnya haram, nggak boleh. Ya, jelas. Itu keterangan kayak begini. Jadi hukum itu istilahnya tidak paten, ya. Hukum itu tidak mati, nggak bisa, bukan tidak bisa bergerak. Hukum itu bisa berubah kondisi daripada keadaannya seperti apa, ya. Wahasuna toriqotihi, dan akan jadi baik jalannya, dengan sebab dia orang alim jengukin orang yang suka berbuat bid'ah. Akhirnya apa? Dia kembali kepada itu, ya. Kalau tidak seperti itu, fayahrumu alaihi dzalik, maka hukumnya haram ala dzalik, yang seperti itu, untuk jengukinnya. Ya, kalau kita jengukin dia nggak bakal tobat, kita jengukin dia nggak bakal kembali ke jalan yang benar, bukan lebih baik, harus hukumnya haram jengukin orang yang ahli bid'ah. Jadi dosa, jadi fitnah nanti jadinya, betul nggak? Lah iya, apalagi kita tokoh jengukin kayak begitu, jadi fitnah nanti, ya. Jadi bahasanya jadi omong-omongan orang, ya, ya. Yang akhirnya apa? Timbulnya kembali kepada kejelekan. Bukan hanya ngejelekin kitanya nih tokoh, juga menjadikan jelek agama.
Jadi apa sih bahasa ini kalau buat ngomongin orang, jadi omongan orang, ya. Jadi bukan poyokan, apa istilahnya tuh? Apa namanya kalau jadi omongan orang kemana-mana begitu. Tuh si ulama ini jengukin orang yang tua bidah, kan jadi olok-olokan. Jadi nanti buat olokan-olokan orang dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Ini yang dikatakan hukumnya adalah haram menjenguk mereka. Ya. Nah sekarang pengertiannya sakit yang bagaimana yang boleh dijenguk? Gimana kalau sakit mata doang? Gimana kalau cuma sakit hati doang? Sakit hati doang, sakit hati. Ya. Gimana kalau dalam keadaan dia galau? Nah, ada dobitnya, ada apa ketentuannya. Yang sakit bagaimana orang itu perlu dijenguk. Wa dhabitul marid, adapun ketentuan. Udah jam 9 nih. Belum ya? Jam lambat tuh. Jam saya udah soalnya. Ini jam nyahi soalnya. Gancang juga jam. Wa dhabitul maridi, adapun pengertian orang sakit yang alladzi yusannu iyadatu, yang disunahkan buat ditengok minhu dari orang sakit tersebut, yaitu apa? Mayubihu tarkul jumu'ati, ya. Yaitu sakit yang diperbolehkan buat meninggalkan sholat Jumat. Jumu'ah bacanya, jangan Jumat, ya. Mayubihu tarkul jumu'ati, yaitu sakit yang diperbolehkan meninggalin Jumat. Walau Ramadan, sekalipun cuma sakit mata, tuh Ramadan ada juga jamaah, ya. Walau Ramadan. Alasannya biayakuna, sekira-kira adanya masyaqqatul huruji, kesulitan buat dia keluar dari rumah. Sakit mata, nggak ada yang nuntun. Dia sakit, nggak ada yang dorongin kalau dia nggak bisa jalan. Ya, kalau dia jalan sempoyongan. Nah, yang begitu tuh boleh ninggalin sholat Jumat. Nah, sakit yang begitu boleh ditengokin. Wal masyi ma'ahu, dan kesulitan buat berjalan bersamanya. Kama syaqqatil masyi, sebagaimana kesulitan orang berjalan fil wahli. Ya. Di wahli itu apa namanya tuh? Apa kalau tanah blok, ya tanah blok dah ya. Becek kan sulitan buat dia. Nah itu demikian, nggak ada masalah, boleh. Nah orang yang sakit seperti itu boleh dijengukin. Pala asaro li sodain, maka tidak ada bekasnya, artinya tidak memberikan pengaruh, artinya tidak disunahkan kalau orang cuma sakitnya soda, puyeng. Sakitnya cuma puyeng doang. Kenapa lo? Nggak Jumatan? Kagak, pusing gue. Cuma pusing doang. Nggak bisa. Tapi kalau pusing-pusing yang ringan, kalau pusingnya apa ya? Kalau muter-muter apa ya? Vertigo beda lagi. Vertigo kan orang apa istilahnya? Ngelihat ini semuanya muter kan? Vertigo. Kalau pusing doang, kenapa? Nggak dibagi. Nggak tahu. Nggak bagi duit, bagi apaan sih? Curiga aja sih. Wawaj idorsin, dan juga penyakit yang ringan, khafifai ini, yang ringan-ringan tuh nggak perlu dijengukin kalau begitu, ya. Kenapa? Karena yang begitu tidak termasuk orang boleh meninggalkan sholat Jumat. Jadi yang dikatakan boleh jengukin kalau sakitnya sakit yang dibolehkan meninggalkan sholat Jumat. Salah satunya apa tadi itu? Ya, yang nggak memungkinkan buat dia keluar melaksanakan sholat Jumat. Ya. Wa qala al-mutaakhir wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, nanti ada keterangan tentang masalah ini. Nanti kita lanjut ya. Wa qala al-mutaakhir. Cukup? Ada mau ditanyakan? Ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhi musibah, bala, penyakit, fitnah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hajat kita, cita-cita kita, keinginan kita dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pada sakit Allah angkat penyakitnya, yang telah meninggal dunia orang-orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, mudah-mudahan mereka senantiasa diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kubur mereka roboh min riyadil jannah. Anak-anak kita menjadi anak yang sholih wa sholihat, ya, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.